Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian sirah lanjutan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mungkin masuk ke fase sekitar 67 Hijrah yang memulai pemboikotan. Insya Allah nanti akan diasah oleh Ustadz kita, Ustadz Daniel Barka untuk 1 jam ke depan kurang lebih. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin nanti dipersiapkan juga pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz Daniel, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bermuajahah di kajian rutinan kita. Mudah-mudahan aktivitas ini senantiasa memperoleh keberkahan, rahmah, dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi yang dibahas adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan aktivitas ini menjadi di antara sebab dan di antara indikator kalau kita memang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak kenal Nabinya itu agak sulit diterima. Orang ngaku cinta tetapi tidak kenal Nabinya, agak susah diterima secara nalar yang logis. Karena idealnya kalau orang sudah jatuh cinta, maka sosok yang dicintai akan dengan sangat mudahnya dan penuh dengan antusias untuk dikenali lebih jauh, lebih dalam, kemudian untuk dipahami lebih dalam, sampai kecintaan tadi betul-betul memang 100% bisa dikategorikan sebagai true love ya, cintaan yang abadi. Dan tentunya cinta ini tidak aktivitas yang biasa saja, bukan aktivitas yang biasa saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi mengenali Nabi Muhammad sampai menumbuhkan rasa cinta kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada akhirnya betul-betul mencintai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi asbab, menjadi indikator kita bisa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi goalnya itu. Kalau kemudian kita bertanya-tanya goal dari belajar sirah apa? Goal terdekatnya ya aplikasi nilai-nilai Islam. Itu goal terdekat. Goal yang jauhnya ya membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan aktivitas ini mengarah ke sana, insyaallah. Teman-teman yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemarin sempat disinggung tentang visinya Abu Thalib. Lebih tepat mungkin pandangan hatinya seorang Abu Thalib. Ini pandangan spiritual lah seorang Abu Thalib. Jadi melihat fenomena yang ada, melihat kenyataan yang ada, melihat fakta demi fakta yang ada, kemudian dihubungkan dari satu fakta ke fakta yang lain, sehingga menjadi sebuah rumusan. Jadi sebuah rumusan. Jadi fakta ini dikumpulkan sampai menjadi sebuah rumusan. Nah, rumusannya adalah Abu Thalib punya kesimpulan bahwa orang-orang Quraisy sudah sangat panik. Orang-orang Quraisy sudah sangat parno. Jadi orang-orang Quraisy sudah sangat kehabisan akal, kehabisan cara.
Ini kalau boleh dipraktiskan, orang-orang Quraisy itu sudah putus asa dengan apa yang harus mereka lakukan. Bingung sebingung-bingung. Kenapa kemudian bingung orang-orang Quraisy atau putus asa? Satu sisi mereka berhadapan dengan ideologi baru, dalam tanda petik ideologi baru. Dalam versinya orang-orang Quraisy, ini adalah ideologi baru, satu sisi. Yang kedua, ideologi ini sangat dibenci oleh mereka. Mereka tidak terima, tidak suka, sangat benci dengan ideologi ini. Yang ketiga, problem utamanya adalah sang pengabar, sang pemberi eh, penyampai ideologi ini orang yang tidak punya aib, tidak punya celah, tidak punya kekurangan di masyarakat Quraisy. Sehingga untuk menyerang ideologi ini agak kerepotan. Karena mau nyerang dari sisi manapun tetap kalah. Dari sisi entitas ideologinya, yakni la ilaha illallah atau dalam kurung tauhid, mereka tidak punya dalil, tidak punya hujah, tidak punya argumentasi. Karena saya sering sampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan logika paling murni sampai orang yang punya akal yang sangat sederhana atau sesederhana apapun akal yang dimiliki oleh orang, dia akan sampai pada logika yang murni tadi, la ilaha illallah. Sesederhana apapun kualitas akal seseorang. Jadi kalau mau nyerang entitas ideologinya, agak susah. Sekarang nyerang dari pribadi penyampainya juga susah. Nabi Allah Muhammad SAW tidak punya kekurangan. Sehingga kalau nyerang Nabi Muhammad itu blunder dan jadi bumerang akhirnya. Yang akhirnya ya kenanya ya ke orang-orang Quraisy lagi kenanya. Bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi serangan apapun yang dilakukan mentah semua. Mentah semua. Yang ketiga, yang keberapa nih? Yang kelima mungkin ya. Orang-orang Quraisy sampai melakukan kontak fisik, penganiayaan, diskriminasi, pembunuhan, pembantaian, itu mereka lakukan yang ternyata sekali lagi jadi bumerang bagi mereka. Alih-alih mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, ternyata malah jadi blunder. Citra orang-orang Quraisy semakin buruk karena aktivitas penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan. Mungkin kalau bahasa kita bukan negara demokratis kali ya, gitu, yang tidak menerima perbedaan. Jadi ya dianggapnya negara yang tidak demokratis. Dan saya rasa tidak demokratis itu dalam konteks hari ini kan menjadi aib ya. Jadi aib. Artinya negara yang tidak punya jiwa-jiwa persamaan hak, yang tidak punya jiwa egaliter begitu itu akan dianggap sebagai sesuatu yang aib, yang hina. Konteks hari ini. Dulu pun demikian. Ini citra semakin buruk ini orang-orang Korea. Kemudian yang kesekiannya lah, yang keenam barangkali. Orang-orang Quraisy itu sampai pada titik mereka membenci ideologi kalah, membenci Nabi Muhammad salah, melakukan tindakan diskriminasi, malah jadi seolah-olah menggali kuburan sendiri gitu. Sampai akhirnya mereka di titik gak ada lagi cara selain melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini mereka simpulkan, mereka ambil sebagai pilihan karena sudah tidak ada lagi cara yang bisa mereka lakukan selain melenyapkan simbol-simbol Islam yang dimulai dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Karena ini ikonnya, ini sumbernya, ini identitasnya, ini yang menjadi pokoknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena mereka kehabisan cara, maka kesimpulannya lenyapkan Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang mereka inginkan, mereka rencanakan, mereka harapkan, itu terbaca oleh Abu Thalib. Terbaca betul. Karena Abu Thalib tahu betul karakter bangsanya, karakter kaumnya, karakter kabilahnya. Abu Thalib juga melihat fenomena demi fenomena, fakta demi fakta, kesimpulannya apa yang dikhawatirkan oleh Abu Thalib terjadi. Yakni orang-orang Quraisy berencana membunuh atau melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini harus ada responnya, harus ada reaksinya. Seorang Abu Thalib, dia sudah komitmen kepada Nabi Muhammad bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, silahkan. Seperti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan ajaran dari Allah Azza wa Jalla, Abu Thalib punya statement, punya pernyataan, silahkan. Dan Abu Thalib berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Ada
geliat untuk melenyapkan Nabi Muhammad, Abu Thalib harus punya reaksi. Abu Thalib harus punya jawaban. Abu Thalib harus punya solusi. Padahal ini menariknya, Abu Thalib bukan Muslim, tapi beliau cukup punya sense yang cukup tinggi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya kan sudah dibahas. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai Allah Azza wa Jalla menggambarkan dengan kalimat am abramu amron fa innama mubrimun. Jadi apapun yang telah mereka siapkan sebagai tipu daya, sesungguhnya Allah lah atau kamilah, bahasa Qur'annya, kamilah yang menetapkan tipu daya. Jadi ya adu strategi lah. Kalau orang Quraisy punya strategi melenyapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di waktu yang sama Allah telah membuat strategi untuk memenangkan Islam. Wah, ini agak relatif. Jadi orang-orang Quraisy punya strategi untuk melenyapkan Nabi Muhammadnya dengan harapan hilangnya agama Islam, tidak ada lagi ideologi tauhid la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla di waktu yang sama sebagai sang Khalik membuat strategi untuk memenangkan Islam. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sehingga Abu Thalib harus mengambil sikap terutama kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, saya coba tambahkan dulu teman-teman. Jadi yang namanya Abdi Manaf itu kan punya anak ada Hashim, kemudian Abdus Syam. Kalau mereview materi yang lalu ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Jadi Abdi Manaf itu punya anak yang pertama namanya Abdus Syam, itu jadi bapaknya Umayyah, nanti jadi Bani Umayyah begitu. Nah, Utsman bin Affan dari kabilah ini. Kemudian Abdi Manaf juga punya anak namanya Hashim. Abdus Syam dan Hashim ini kembaran yang lahir barengan ya. Kemudian tangannya Hashim melukai Abdus Syam. Itu dalam penjelasan yang telah lalu. Kemudian anak ketiga namanya Muthalib. Kemudian anak keempat namanya Naufal. Jadi ada Bani Abdi Syam, nanti Abdi Manaf punya anak 4 dan 4-4-nya jadi kabilah. Ada kabilah Bani Abdi Syam, kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Muthalib, dan kabilah Bani Naufal. Jadi 4 kabilah ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Thalib mengajak ngobrol terutama Bani Hashim, terah keturunan Hashim, dan terah Muthalib. Muthalib itu berarti adiknya Hashim yang membawa Syaibah dari kota Madinah menuju kota Makkah. Kan namanya Muthalib, yang kemudian nanti Syaibah ini malah dikenal sebagai Abdul Muthalib. Itu kisah dulunya, ini supaya nyambung sajalah teman-teman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Thalib datang ke Bani Hashim sebagai terah beliau lah, karena beliau dari Bani Hashim. Singkat cerita, kata Abu Thalib, kita harus membela Muhammad. Apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya, dia bagian dari Bani Hashim, maka melukai Muhammad sama dengan melukai Bani Hashim. Dan apa yang ditujukan kepada Muhammad, berarti ditujukan pula kepada Bani Hashim. Teman-teman yang Allah muliakan, itu statement Abu Thalib kepada Bani Hashim. Dan disambut oleh Bani Hashim dengan penerimaan yang penuh dengan ketulusan. Saya nggak berani bilang ikhlas ya. Pokoknya tulus lah. Apa yang mereka lakukan, respon mereka terhadap statement Abu Thalib, itu sangat tulus. Seluruh Bani Hashim kompak membela dan mendukung Nabi Muhammad SAW, sekalipun tidak semua Bani Hashim Muslim. Jadi semuanya kompak mendukung, kecuali satu orang, satu keluarga. Ini keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab, istrinya, anaknya semuanya menolak untuk membela Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Lahab ini bagian dari Bani Hashim. Tapi beliau nggak mau terlibat di dalam pembelaan Bani Hashim terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai sikap ini, teman-teman, itu di bawah ya paling ujung ada tulisan Arabnya. Itu ada kalimat ya, indah dari seorang Syekh Mesir, kata beliau, kam fina laisa minna wa kam minna laisa fina. Banyak orang yang bersama kami, tetapi bukan bagian dari kami. Interaksi sih sama kami, ngobrol sama kami, beberapa aktivitas amal bersama kami, tapi laisa minna, mereka bukan bagian dari kami, walaupun bersama kami. Jadi kayak parasit begitulah, bersama inangnya tetapi bukan bagian dari inang, kita kan parasit. Maka kamfina laisa minna, banyak orang yang bersama kami tetapi bukan bagian dari kami. Sebaliknya teman-teman,
Wa kam minna, banyak orang yang bersama kami sebetulnya laisa fina, sekalipun tidak bersama kami. Mungkin di Bani mana, tapi ya bersama Nabi Muhammad gitu kan. Kalimat kam minna laisa fina. Tidak bersama kami, tidak berada di tengah-tengah kami, tapi secara hati, secara komitmen bersama kami. Itu kalimat. Makanya Abu Lahab masuk kategori yang bersama Bani Hashim dari sisi nasab, tetapi bukan bagian dari Nabi Muhammad atau bukan bagian dari Bani Hashim. Kenapa? Karena dia keluar. Nggak mau ikut-ikutan. Nah yang kedua, teman-teman, Abu Thalib juga mendatangi Bani Muthalib. Abu Thalib ini mendatangi Bani Muthalib dan sama menawarkan dukungan terhadap Nabi Muhammad. Singkat cerita, Bani Muthalib, Bani Hashim kompak mendukung Nabi Muhammad SAW. Adapun Bani Abdisyam, yang di situ ada Abu Sufyan, di situ ada Utsman, gitu. Itu secara kabilah menolak dukungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal sama-sama dari Bani Abdi Manaf. Yang kedua, Naufal. Bani Naufal pun tidak mau mendukung Nabi Muhammad. Jadi hanya dua dukungan saja, Hashim dan Muthalib. Adapun Abdi Syam dan Naufal tidak mendukung Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Abdi Manaf pecah jadi dua lah, kurang lebih begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang ditawarkan oleh Abu Thalib adalah sentimen kesukuan. Jadi pada akhirnya kita harus percaya teman-teman bahwa tidak semua sentimen agama itu berhasil. Terkadang mungkin perlu ada metodologi atau ada strategi di mana kita menawarkan sentimen kebangsaan ketimbang sentimen agama. Sekalipun tujuannya adalah dalam rangka menjaga esensi dari agama. Ini bagian dari strategi, teman-teman. Maka melihat fenomena ini, ya harus agak jeli-jeli gimana. Bahwa terkadang, sejelaskan terkadang, perlu adanya sentimen kebangsaan untuk menjaga nilai-nilai agama supaya tetap terpelihara. Karena kalau justru sentimen agama yang ditawarkan, yang dipublish, yang diekspor, bisa jadi itu hanya mengundang musuh dan akhirnya menghilangkan esensi atau nilai-nilai agama pada akhirnya. Jadi agama tidak berkembang. Karena sentimen agama diduluin, ternyata penolakan, pembantaian, atau ada halangan atau rintangan dahsyat sehingga hilanglah esensi agama. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka terkadang perlu ada sentimen kebangsaan untuk diangkat supaya jadi chemistry di antara kita dengan yang lain. Kalau bahasa kitanya mungkin lebih ke nasionalismenya ya. Jadi sentimen nasionalismenya ya tetap perlu untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai agama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini sudah kompak, sentimen kebangsaan sudah diangkat, akhirnya dukungan cukup solid tadi ya, kecuali Abu Lahab. Beliau menolak, walaupun beliau dari kalangan Bani Hashim, tapi menolak mendukung Nabi Muhammad SAW. Dan sikap dari Abu Lahab didukung oleh Hindun. Bahkan dipuji oleh Hindun. Hindun ini nanti yang membelah dadanya Hamzah, kemudian mengambil jantungnya Hamzah, kemudian dilepeh, yaitu Hindun yang sama yang memuji Abu Lahab ketika tidak mau membersamai Bani Hashim dalam komitmen mereka mendukung Nabi Muhammad SAW. Ya, dosa itu ya kalau didukung ya berasa benar. Padahal itu salah, tapi ya karena didukung jadinya berasa benar. Itu yang dialami oleh Abu Lahab. Salah sebetulnya, tapi karena dipuji, didukung oleh musuh atau oleh orang lain, terkesan benar. Padahal tetap salah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya dukungan itu sudah didapatkan dan Abu Thalib harus membawa Nabi Muhammad plus Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk pergi ke Syi'ibnya Abu Thalib. Nah ini mungkin teman-teman nanti bisa bantu juga. Syi'ib itu tempat di antara dua gunung. Jadi ada apa namanya? Bukan jurang. Kalau jurang kayak lembah gitu ya, lembah yang diapit oleh dua gunung, itu menjadi Syi'ibnya Abu Thalib. Itu dekat dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dekat-dekatan situlah. Nah, di situ Nabi Allah Muhammad dan juga Abu Thalib dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib tinggal. Jadi untuk memisahkan dari rombongan yang lain, dari kabilah yang lain, untuk menjaga, mengukuhkan, menguatkan komitmen di antara dua kabilah ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah mereka pindah ke Syi'ibnya Abu Thalib, kemudian terjadilah, atau dalam riwayat
setelah gerakan Quraisy sudah semakin panik dan mereka ingin melenyapkan Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka melihat bagaimana dukungan Bani Hashim, bagaimana dukungan dari Bani Muthalib. Jadi kalau membunuh Nabi Muhammad, dia bakal perang kabilah. Setidaknya ada 2 kabilah yang membela Nabi Muhammad, jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Akhirnya skenario berubah. Jadi bukan melenyapkan Nabi Muhammad, tapi menghukum dan mengembargo Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang yang mendukung Nabi Muhammad pun kebagian embargo, kebagian pemboikotan. Maka dimulailah fase berikutnya, yakni pemboikotan atau embargo yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan terhadap orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini Bani Hashim dan Bani Muthalib. Teman-teman yang Allah muliakan, berangkatlah rombongan ini ke Syi'ibnya Abu Talib, dan disitulah mereka mengalami yang disebut dengan embargo atau pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu saya komentari sedikit bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini melanggar kesucian tanah haram. Itu melanggar kesucian tanah haram. Kalau teman-teman kembali ke materi yang agak jauh ya, judulnya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian antara orang-orang yang utama, termasuk Nabi Muhammad terlibat di dalamnya. Itu di antara isinya adalah akan membela siapapun orang Mekah atau orang yang datang ke Mekah kemudian dizalimi, maka orang itu akan dibela, mati-matian dibela. Dan itu menjadi kesepakatan orang-orang Quraisy secara umum. Jadi kalau sekarang orang Quraisy mengembargo Nabi Muhammad dan para pendukungnya dalam kurung Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka orang-orang Quraisy telah melanggar yang namanya komitmen menghindarkan kezaliman di tanah haram, merusak kesucian tanah haram, mencederai kesucian tanah haram. Itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka tahu sebetulnya siapa yang berbuat zalim di tanah Mekah, maka ia akan rugi. Dia akan binasa. Itu sudah diketahui. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Orang-orang Quraisy akan binasa. Kenapa? Karena mereka telah berlaku zalim terhadap sesama bangsa Quraisy. Jadi dalam hal ini Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Teman-teman yang Allah muliakan, di antara isi dari pemboikotan atau embargo ya, yang pertama adalah larangan berteman. Berarti nggak boleh temenan sama Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian tidak boleh jual beli. Sedangkan yang namanya bangsa Quraisy itu kehidupan ekonominya itu berpusat pada aktivitas dagang atau jual beli. Jadi kalau dilarang jual beli berarti sama saja itu embargo ekonomi. Kalau bahasa kita embargo ekonomi. Jadi tidak ada yang namanya supply, baik makanan, baik uang, investasi atau yang lainnya. Dan itu tentu membuat, kalau konteksnya negara ya, negara tersebut jadi bangkrut. Saya rasa kasus Irak, Afghanistan, itu orang-orang yang kena embargo, negara-negara yang kena embargo, ya nantinya begitulah. Jadi penuh dengan kelaparan, kemiskinan di mana-mana, infrastruktur tidak maksimal, gitu ya. Ya kasihan lah. Nah ini yang dialami juga oleh Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi secara umum, termasuk jual beli di dalam. Kemudian tidak boleh menikah. Punya kebayang ya, ini ada anak muda sudah siap nikah dengan kabilah mana gitu, gara-gara pemboikotan akhirnya gagal nikah. Waduh, ada undangan udah dicetak kemana-mana. ini berat karena tidak boleh menikah berarti tidak boleh ada hubungan kekerabatan antara Bani Hashim, Bani Muthalib dengan Bani-Bani yang lain, dengan kabilah-kabilah yang lain. Ini agak berat juga. Kemudian tidak boleh masuk rumah, bahkan masuk rumah pun Masya Allah sudah tidak boleh. Baik Bani Hashim, Bani Muthalib yang datang ke rumah bangsa Quraisy yang lain ataupun sebaliknya, tidak boleh. Hatta masuk rumah sekalipun tidak boleh, Masya Allah. Kemudian tidak boleh berbisnis, ya itu secara umum jual beli lah ya. Kemudian tidak boleh berbelas kasih kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh menaruh iba. Tidak boleh punya rasa kasihan. Tidak. Ini kejam betul ya orang Quraisy. Sampai berbuat baik saja, berbelas kasih saja sudah tidak boleh. Bahkan
mereka siap untuk menghilangkan embargo, siap untuk menghilangkan pemboikotan dengan catatan serahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Luar biasa ya. Dan Bani Hashim, Bani Muthalib tahu tawaran itu dan mereka tahu betul kalau Nabi Muhammad diserahkan, mereka akan kembali normal, tidak ada lagi embargo, tidak ada lagi ada pemboikotan. Bani Hashim, Bani Muthalib tahu akan itu. Tetapi bagi mereka, sentimen kebangsaan adalah kehormatan. Bukan urusan Muhammad agamanya apa, bukan urusan dakwah Muhammad itu apa, tapi ketika kehilangan Muhammad sebagai anggota dari kabilah Bani Hashim dan Bani Hashim tidak mampu berbuat apa-apa ketika Nabi Muhammad dibinasakan atau dilenyapkan atau dibunuh begitu, maka bagi Bani Hashim itu aib yang tidak akan bisa mereka lupakan. Dan bagi mereka lebih baik mati berkalang darah daripada harus terhina gara-gara ketidakberdayaan membela satu anggota kabilah. Ini sentimen kebangsaan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya keputusan boikot ini pun ditulis. Ini ada banyak riwayat teman-teman, jadi tidak bisa diketahui pastinya siapa. Yang jelas ketiga-tiganya ada pendapat. Yang pertama, pemboikotan ini ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir dari Bani Abduddar, kemudian atau ya ditulis juga oleh An-Nadhr bin Harith. Ini populer tokoh ini karena sering juga ngerjain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir menurut satu riwayat adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Di antara itulah, pokoknya di antara mereka sebagai penulis dari pemboikotan ini. Dan Nabi tahu betul siapa penulisnya dan Nabi berdoa. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kelumpuhan bagi si penulis embargo atau pemboikotan. Didoain lumpuh tangannya. Kemudian piagam ini yang sudah ditulis, sudah disepakati oleh seluruh bangsa Quraisy, digantung di salah satu dinding Ka'bah. Dan semenjak saat itulah teman-teman, yang namanya Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad di kalangan Bani Hashim, tidak boleh ada interaksi dengan bangsa Quraisy yang lain, tidak boleh ada bisnis, aktivitas jual beli, pernikahan, masuk rumah, ngobrol, sebatas ada obrolan yang sifatnya basa-basi pun tidak boleh, bahkan dilarang untuk menaruh iba kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan teman-teman yang Allah muliakan, saat itu tidak ada cara untuk melawan. Dan tidak ada strategi untuk melawan. Strategi satu-satunya yang Nabi SAW lakukan adalah bersabar. Menunggu waktu yang tepat, menunggu perintah Allah untuk bergerak. Selama belum ada, maka kalimat yang disampaikan oleh Nabi, yang dilatih oleh Nabi dengan para sahabat di kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah sabar. Sabar ini maknanya adalah sementara di dalam konteks pemboikotan adalah diam. Tidak melakukan perlawanan, menikmati setiap hari demi hari mengalami proses pemboikotan atau embargo. Teman-teman yang Allah muliakan, ini di antara kondisi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi teman-teman, ini kita detailkan. Pertama saya sampaikan dulu bahwa harta Nabi Muhammad itu awalnya banyak. Karena kan beliau menikah dengan Khadijah yang kaya raya. Jadi wajar kalau harta Nabi kemudian banyak. Karena memang istrinya Nabi dalam kurung Khadijah kaya raya. Nabi juga bukan pengangguran, dia dulunya eksekutif muda. Jadi secara harta kaya lah. Walaupun mungkin tidak sekaya Walid bin Mughirah gitu, tapi intinya kaya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, selama pemboikotan ini kurang lebih 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, itu kurang lebih ya, yang terjadi pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah selama 3 tahun ini, teman-teman, seluruh harta Nabi Muhammad SAW habis. Nggak ada yang sisa. Semuanya habis. Kenapa habis? Nah ini diantara alasannya. Kok bisa harta Nabi habis? Memangnya dipakai apa untuk harta Nabi ketika pemboikotan? Kan tidak ada aktivitas jual beli ya. Harusnya kan tidak harus
habis hartanya kan bisa disimpan, nggak makan, nggak ada jual beli, nggak ada suplai makanan, berarti nggak ada aktivitas jual beli. Ini teman-teman yang Allah muliakan, kalau mentalnya udah jahat, emang bawaannya jahat, jahat aja. Abu Lahab itu, dia tahu bahwa embargo di antaranya adalah embargo ekonomi. Maka ketika Abu Lahab kedatangan para saudagar dari luar Mekah, entah itu Madinah, entah itu Syam, entah itu Yaman, untuk berdagang dengan orang-orang Mekah, itu Abu Lahab berpidato. Di antara bunyi pidatonya adalah, wahai para pedagang, baik yang lokal maupun yang datang dari luar, pedagang yang dari luar, entah Syam, Yaman, ataupun yang lainnya, atau Madinah, kata Abu Lahab, naikkan harga kalian kepada sahabat-sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kepada Nabi Muhammad juga harus dinaik. Jadi ini rumus kayak pandemi kemarin. Orang semua butuh masker. Maka maskernya ditimbun dan harganya melambung tinggi. Kalau ini nggak ditimbun, nggak harus ditimbun. Abu Lahab cukup bilang, naikkan harga-harga kalian kepada sahabat-sahabat Muhammad. Jadi bisa jadi satu barang itu harganya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung Bani Hashim, Bani Muthalib secara ekonomi, dalam kurung makan minum lah sebagai asupan biologisnya. Sedangkan harta yang mereka punya tidak seberapa, harga yang ditawarkan berlipat-lipat. Tapi ya nggak sampai dikorupsi. Tapi ini cukup menyusahkan dan meresahkan tentunya ya. Ini teman-teman yang Allah muliakan, Abu Lahab ya bikin rusuh, kata Abu Lahab, naikkan harga harga-harga kalian kepada sahabat-sahabatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penjelasan sederhana demi bisnis teman-teman. Demi bisnis dan keuntungan, itu kemanusiaan itu tidak lagi memiliki tempat di hati manusia. Wah, ini masalahnya. Saya ulang. Demi keuntungan yang tidak seberapa, kemanusiaan itu tidak lagi ada harganya. Dan mungkin saat ini juga ada terjadi. Mengambil keuntungan di tengah kesempitan rakyat, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini gambaran dulu bahwa Abu Lahab sedemikian tega, padahal itu keluarganya, kerabatnya, sebagian tentunya ada hubungan yang dekat, yang jauh, kerabat, tetangga lah setidaknya, itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dan Abu Lahab memang itu yang diharapkan. Ya, kalau mati ya matilah. Yang penting kan nggak ada lagi orang Islam di kota Mekah. Itu harapannya Abu Lahab. Nah teman-teman yang Allah muliakan, karena harga berlipat ganda, maka harta Nabi Muhammad ya dibelanjakan, habis belanjakan. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, mereka tidak lagi punya harta sedikit pun untuk sekedar membeli makan. Tidak ada lagi. Bahkan saya baca dalam sirahnya Al-Bushra. Dalam sirah Al-Bushra itu, sampai Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, itu harus memakai baju tambalan. Karena memang tidak ada lagi pakaian yang layak untuk dipakai. Jadi ya, suasananya demikian teman-teman, bahwa harta Nabi habis. Sampai Nabi Allah Muhammad SAW ini yang paling menyedihkan bagi Nabi. Nabi harus melihat Bani Hashim dan Bani Muthalib itu makannya makan daun. Ini yang paling sulit bagi Nabi Muhammad, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad makan daun, it's okay lah. Nabi Muhammad siap untuk itu. Bisa punya energi sabar yang cukup untuk itu. Tapi Nabi Muhammad melihat di depan mata bahwa Bani Hashim, sebagian dari mereka bukan muslim. Sebagian dari mereka tidak bersyahadat karena masih memeluk agama nenek moyang mereka sebagaimana Quraisy secara umum. Tetapi mereka siap membela Nabi Muhammad SAW di titik mereka sudah kehabisan makanan, sudah kehabisan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Mereka bertahan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itu kan bikin Nabi gimana? Bikin Nabi gelisah. Gak enak, gelisah, sungkan. Padahal yang mereka bela dalam kurung Nabi Muhammad lain akidah, lain agama. Nabiullah Muhammad SAW tahu betul itu. Makanya kok sampai makan daun itu. Bayangkan Nabi Muhammad begitu tersayat hatinya,
ketika melihat kenyataan keluarganya yang notabene sebagian muslim, sebagian bukan muslim, itu harus makan dedaunan. Bahkan teman-teman, hari demi hari selama pemboikotan itu tidak lepas daripada jeritan anak-anak kecil. Yang namanya Bani Hashim, Bani Muthalib kan yang punya anak kecil pastinya, ada yang umur setahun, 2 tahun, atau mungkin lahiran ketika pemboikotan, dan mereka menangis. Asupan gizinya nggak ada. Ibu mereka yang diharapkan mengeluarkan ASI, ya karena ibunya tidak punya asupan gizi, ASInya tidak keluar, ya apa yang mau diminta? Dan itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dialami oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib, sekalipun mereka bukan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini berlangsung tidak sehari 2 hari, tidak sebulan 2 bulan, 3 tahun kondisi sulit itu dihadapi dan dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini duka yang sangat mendalam bagi seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi, tapi ini menumbuhkan kecintaan dan kelembutan hati seorang Nabi Muhammad. Kenapa? Sekalipun berlainan akidah, rasa persaudaraan itu tetap ada. Maka Nabi Allah Muhammad betul-betul berkesan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nanti ini berdampak pada pembagian ghanimah. Nanti berdampak pada pembagian ghanimah di mana Nabi Muhammad memprioritaskan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu diprioritaskan. Sampai nanti Bani Abdisyam datang, Bani Naufal datang. Terus kata mereka dua kabilah ini, kok bisa-bisanya Bani Hashim dikasih, Bani Muthalib dikasih, sedangkan kami kok nggak dikasih? Padahal kan kami juga saudara kamu gitu. Kata Nabi Allah Muhammad, nanti ada juga selain itu, bahwa Nabi Muhammad menyatakan kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdisyam dan Bani Naufal, Bani Hashim dan Bani Muthalib bersama dengan saya sejak zaman jahiliyah sampai di masa Islam, mereka bersama saya. Kalian kan baru sekarang, baru sekarang deketannya. Dulu waktu jahiliyah kan musuhnya, bencinya luar biasa gitu. Baru sekarang kalian bisa bersama saya. Tapi kalau Bani Hashim, Bani Muthalib, sejak masih jahiliyah pun mereka, artinya sejak belum hijrah ke kota Madinah, mereka sudah bersama dengan saya. Dan kecintaan Nabi kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak terganti. Tidak. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi di tengah kesedihan yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit orang-orang yang masih punya jiwa-jiwa manusianya. Jadi Allah Azza wa Jalla yang memainkan peranan itu. Allah yang memainkan peranan. Bahwa seorang yang tidak terlibat di dalam pemboikotan, maksudnya tidak diboikot itu oleh orang-orang Quraisy karena dia bukan dari kabilah Bani Hashim, itu mereka tidak sedikit yang jiwa-jiwa manusianya itu terpanggil. Jadi walaupun mereka tidak seakidah, tapi mereka melihat kenyataan yang dialami oleh Bani Hashim, tangisan anak-anaknya, jeritan perempuannya, kelaparan yang mendera Bani Hashim, jatuh terpuruk secara ekonomi, kesehatan, semuanya terpuruk di kalangan Bani Hashim, itu menyentuh hati-hati manusia, orang-orang Quraisy, sebagian orang-orang Quraisy. Di antaranya teman-teman, ada Halimah As-Sa'diyah. Ini ibu susuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tega anak susuannya diperlakukan demikian. Maka dengan mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, Halimah As-Sa'diyah memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad, kepada Bani Hashim, kepada Bani Muthalib, semampu, sebisa. Kemudian Hikam bin Hizam atau bin Hazim dalam satu bacaan. Hikam bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Ini yang punya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah itu awalnya hamba sahayanya Hikam bin Hizam. Ketika Nabi nikah dengan Khadijah, Hikam bin Hizam menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Khadijah. Nanti Khadijah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad. Sampai hanya diangkat jadi anakan, itu ceritanya. Tapi tidak saya bahas karena itu mungkin kapan-kapan lah dibahasnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Hikam bin Hizam pun sama. Dia memberikan bantuan kepada bibinya yang dalam kurung Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, untuk mendapatkan sedikit bantuan dengan sembunyi-sembunyi sampai nggak ketahuan gitu. Walaupun ya pada akhirnya ketahuan juga.
Ini nanti dalam suatu riwayat disampaikan oleh Ibnu Hisham, Hikam bin Hizam ini sampai berantem dengan Abu Jahal. Karena Hikam bin Hizam ingin membantu bibinya, sekedar ngasih makanan sebisanya, dihalangi oleh Abu Jahal, itu sampai berantem. Bener. Satu jiwa manusia, satu jiwanya bukan manusia. Dan akhirnya ya dimenangkan oleh Hikam bin Hizam. Sampai akhirnya tetap bisa memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi ini desain Allah, ini desain Allah. Kita tidak kemudian bisa oh kok Allah kejam betul kepada Nabi. Oh tidak. Justru ini cara Allah, teman-teman. Sekali lagi ini cara Allah Azza wa Jalla untuk memastikan bahwa Islam memang betul-betul telah ditempa oleh banyak ujian. Sehingga mental orang-orang Islam, komitmen orang-orang Islam itu betul-betul teruji. Dan ini cara menguji. Kalau ibarat emas itu, ya harus dibakar supaya pisah dengan perak, supaya pisah dengan tembaganya lah gitu. Harus dibakar. Untuk menguji kualitas iman seorang muslim, ya ini ujian. Karena tidak semua orang bisa bertahan dengan ujian seperti ini. Jadi kita juga mungkin tidak tahan kalau kemudian diuji sedemikian rupa seperti yang dialami oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka teman-teman yang Allah muliakan, hadirnya Islam itu yang menumbuhkan sisi-sisi kemanusiaan, menghadirkan kemanusiaan. Setelah Nabi Muhammad, jiwa-jiwa manusia terpanggil. Itu membuktikan bahwa mereka memang manusia. Dan itu sudah jadi modal besar untuk bisa mendapatkan hidayah Islam. Setidaknya jadi manusia, dia punya hak untuk mendapatkan hidayah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak mentolerir pelanggaran kemanusiaan itu yang dilakukan oleh Hikam. Hikam nggak suka dengan tindakan ini, tapi kekuatannya kan nggak seberapa. Halimah As-Sa'diyah pun tidak suka, tapi ya kekuatannya nggak seberapa. Akhirnya setidaknya hati-hati mereka manusia. Dan mereka sangat menjaga betul bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran yang fatal. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai Rasulullah SAW betul-betul dijaga dengan ketat oleh Abu Thalib. Abu Thalib, teman-teman saya harus gambarkan, dia tidak bisa tidur nyenyak selama pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Apa pasalnya? Karena Abu Thalib selalu dihinggapi ketakutan. Takut-takut kalau Abu Thalib tertidur lelap, Nabi Muhammad dibunuh. Khawatir kalau Abu Thalib tertidur lelap, Nabi Muhammad dibunuh. Maka sepanjang pemboikotan ini Abu Thalib tidak bisa tidur nyenyak. Dia harus betul-betul memastikan Nabi Muhammad aman. Sampai teman-teman, ketika Nabi Muhammad akan tidur, itu Abu Thalib harus merencanakan tidurnya itu diatur. Kayak strategi gitu. Jadi kamarnya Nabi diisi Ali, kamarnya Ali diisi Ja'far, diisi yang lain. Ja'far kan masih di Habsyah, diisi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad ditaruh di mana? Dan terus dilakukan oleh Abu Thalib supaya Nabi Muhammad tidak terdeteksi, tidak terpantau, tidak diketahui di mana letak oleh orang-orang yang mungkin bisa jadi menyusup untuk ke Bani Hashim dan ke Bani Muthalib untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sedetail itu seorang Abu Thalib menjaga Muhammad SAW. Nah, ini komitmen seorang paman terhadap anak, terhadap ponakan. Teman-teman yang Allah muliakan, ini orang-orang Bani Hashim pun kompak melindungi Nabi Muhammad. Dan kalau mau Bani Hashim kan bisa aja 1-2 orang tidak sabar dengan kondisi ekonomi yang mereka alami, akhirnya mereka berkhianat. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib itu betul-betul komit. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau berkhianat, kecuali Abu Lahab. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau berkhianat, dan tidak ada satupun di antara mereka yang saling mengecam satu sama lain. Kenapa? Karena senasib sepenanggungan. Nasibnya sama kok diboikot. Daripada rusuh di antara sesama, di antara internal, mendingan saling mensupport, saling mendukung, saling membela, saling mendukung. Sudah kadung begini, udahlah. Kita saling dukung aja. Dan saya rasa itu sangat rasional yang menjadi pilihan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, mereka walaupun satu komplek, satu tempat, sama-sama diboikot, sama-sama di embargo, tapi mereka lainan akidah, lain keyakinan, tapi yang menarik mereka tidak pernah saling mengecam, tidak pernah saling mengkafirkan sekalipun. Nabi Muhammad tidak pernah membenarkan kekufuran mereka dan tidak pernah memuji kekufuran mereka. Ini urusan kufur tetap kufur.
Tapi urusan personal, bersahaja, dan membangun kekuatan, itu tetap berjalan. Maka nanti teman-teman kita punya kaidah. Kalau memang akidah berbeda, tapi satu tujuan, kenapa tidak untuk bisa seiring sejalan? Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini akhirnya ya, bahwa di tengah himpitan, di tengah kesulitan tersebut, Nabi Muhammad tetap mendapatkan celah-celah untuk melakukan dakwah. Ini yang saya agak susah membayangkan ini teman-teman. Jadi di tengah kesulitan itu masih tetap berdakwah. Agak susah ya. Karena kalau orang lapang kemudian berdakwah, itu oke lah. Banyak fasilitas diberikan, apalagi. Ini di tengah kesulitan yang sangat dialami oleh Nabi Muhammad, komitmen dakwah tidak berhenti. Ini orang model apa seorang Muhammad itu? Baik teman-teman yang Allah muliakan. Dan ini kemuliaan seorang Nabi Muhammad. Ketika kondisi sangat prihatin tersebut, Nabi Muhammad tetap melihat celah-celah orang untuk kemudian didakwahi. Teman-teman yang Allah muliakan, saya kasih gambaran sedikit. Misalkan saya Nabi Muhammad. Orang-orang sedang sengsara. Kemudian saya tawarkan Islam. Apa janji saya kepada mereka? Apakah kalau masuk Islam, kamu selamat, kamu mendapatkan kecukupan rezeki, kamu mendapatkan keberkahan? Saya rasa itu cukup menggiurkan. Tapi kalau saya ajak orang yang sengsara, kemudian, ayo masuk Islam. Terus kalau ditanya, kalau saya masuk Islam, dapat apa? Ya tetap sengsara sih, karena lagi diboikot. Kan tidak punya nilai jual saat itu. Tapi Nabi Muhammad harus berdakwah. Di tengah kesulitan dan di tengah kemustahilan. Apa yang harus ditawarkan Nabi Muhammad? Misalkan ada Bani Hashim, satu orang Bani Hashim lagi sengsara kelaparan, ayo masuk Islam. Apa yang bisa Nabi tawarkan? Konsep mu'alaf nanti teman-teman. Mu'alaf itu kan di antara yang mendapatkan mendapatkan zakat adalah para mu'alaf. Kenapa mu'alaf itu kemudian diberikan jatah zakat? Karena para mu'alaf ini sedang dilembutkan hatinya dengan uang. Supaya mereka mau masuk Islam dengan uang. Teman-teman bisa bayangkan, ketika pemboikotan, apa nilai jual Islam? Apa nilai tawar Islam saat itu? Wong sedang sengsara kok. Mungkin kalau saya lah gitu, kalau saya hadir di situ, diajak masuk Islam misalkan oleh Nabi Muhammad, Islam mau ngasih saya apa, wahai Muhammad? Apa yang mau dikasih Islam sama saya? Orang diprihatin semua kok. Apakah dengan saya masuk Islam, saya tiba-tiba kemudian langsung bebas dari pemboikotan ini? Kan tidak. Tidak ada nilai jual. Tapi dakwah tidak pernah bisa berhenti. Harus jalan. Teman-teman yang Allah muliakan, keadaan lapang tetap dakwah itu sudah tidak mudah. Suasana lapang tetap dakwah itu nggak mudah. Tapi ketika keadaan sulit tetap dakwah, itu sangat berat. Dan itu yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini sebagai penutup ya, harga ketulisan. Ini yang paling saya rasa menarik, epik lah. Jadi ini perlu dicatat teman-teman bahwa selama 3 tahun ini tidak ada protes. Tidak ada kecaman dari para istri dan para anak. Mereka menangis menjerit, iya. Karena ekspresi dari rasa lapar dan rasa sakit yang mereka alami. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah mengeluh. Karena dalam dakwah, tujuannya bukanlah kenyamanan duniawi. Tapi keridhaan ilahi. Itu mereka. Teman-teman yang Allah muliakan, maka kesabaran dalam dakwah itu menjadi energi yang tidak bisa
dinafikan. Jadi dukungan keluarga, dukungan anak istri penting. Saya bayangkan saat itu warga para istri itu sekalipun menjerit dan lapar tidak mengeluh. Anak-anak juga demikian, tidak mengeluh karena mereka tahu ini ya yang harus mereka ambil resiko dari perjuangan ini. Berislam itu ya begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ahlul batil memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuasaan ini kata kunci ini, tidak akan pernah ridho dan akan terus memerangi ahlul haq karena takut kehilangan dunia. Ini bedanya ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul batil sikta dah. Toh bukan kenikmatan duniawi yang jadi targetan saya, tapi keriduan ilahi. Tapi ahlul batil akan berusaha semaksimal mungkin, sedahsyat mungkin, agar kekuasaan mereka tidak hilang. Kenapa? Karena tujuan mereka itu kekuasaan. Dan mereka takut kehilangan itu. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ketika ahlul batil telah menggunakan cara-cara yang keras atau kekerasan, bahasa saya ini, kekerasan adalah cara orang gagal dalam mewujudkan cita-citanya yang batil. Sudah nggak ada lagi cara ya, sudah kasar lah lagi. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini harga ketulusan yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melihat fenomena itu, menyaksikan itu, dan disitulah kekuatan perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup sedikit saja barangkali, dan ini harus terjadi kepada umat Islam. Saya ulang, ini harus terjadi kepada umat Islam. Kenapa? Bukan berarti saya bahagia dengan boikotan, bukan. Tetapi poinnya pada cara seperti inilah yang bisa membedakan mana emas, mana tembaga. Cara seperti itu. Cara itu dulu barangkali. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair pada Ustaz Daniel atas penjelasannya pada malam hari ini. Ya masalah ya, maksudnya fase pemboikotan ini akhirnya memang memberikan suatu gambaran ya bagaimana fase ketika Rasulullah SAW beserta keluarganya mengalami fase ya maksudnya dari sisi kehimpitan ekonomi dan sebagainya hingga semoga bisa berubah bagi dunia dalam kehidupan kita apapun yang kita hadapi mungkin belum seberat dari apa yang Rasulullah dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib hadapi ketika pemboikotan. Untuk pertanyaan pertama kepada Mas Eko, silakan dibuka. Terima kasih Irfan. Assalamualaikum Ustaz Daniel. Waalaikumsalam. Menarik ya ceritanya, tapi sedih juga. Sedih dalam pengertian. Saya sempat mau tanya sih, kan waktu itu Rasulullah menikah dengan Khadijah kan kaya raya, kok belakangan Rasulullah malah miskin. Hari ini kejawab sih, hari ini di sini cukup terjawab penyebabnya bahwa Rasulullah menanggung umat Islam yang diboikot. Pertanyaan saya adalah saat itu apakah tidak melakukan apa ya sebutannya cara lain selain menerima boikot tersebut, apa negosiasi atau meminta bantuan di luar itu? Kalau ini kan saya tadi dengerin kan yang membantu pun itu memang di luar kabilah, tapi itu kan pilihan, sukarela dan diam-diam. Tapi apakah tidak ada negosiasi, tidak meminta bantuan dalam pengertian dari kayak kasus yang kemarin ketemu raja itu kan ada ya bahasanya ada negosiasi, ini kenapa menerima aja seperti itu? Ini masalahnya memang bangsa Quraisy sudah kompak. Jadi yang menolak yang dihukum kan cuma 2 kabilah. Dari seluruh kota Mekah yang dihukum cuma 2 kabilah, Bani Hashim, Bani Muthalib. Artinya seluruhnya selain Bani Hashim dan Bani Muthalib itu mendukung pemboikotan. Bani Taim, di situ ada Abu Bakar, tapi pimpinan kabilahnya mendukung pemboikotan. Abu Bakarnya mungkin tidak. Karena Abu Bakar ya Muslim, tidak mungkin belum mendukung pemboikotan, tetapi kan kabilahnya mendukung pemboikotan. Bani Adi itu kabilahnya Umar bin Khattab.
Secara personal Umar bin Khattab tentu tidak akan mendukung pemboikotan. Tapi ya kabilahnya mendukung pemboikotan. Jadi ya apa boleh buat. Jadi dua kabilah melawan satu negara gitulah. Dua suku melawan satu negara. Ya mending kalau sukunya suku Jawa, suku Sunda itu masih banyak kan gitu ya, mendominasi. Tapi kalau sukunya minoritas atau sedikit dan melawan satu negara, satu kekuatan yang sangat besar. Jadi ya saat itu kalau pertimbangannya melawan, satu ya itu di antara alasan karena memang belum ada perintah melawan, satu jelas itu karena tidak ada perintah melawan, dan perlawanan muslim itu semuanya by instruksi, bukan by inisiatif. Tidak ada Nabi kemudian inisiatif kayaknya cocok perang enggak, itu semuanya by instruksi, termasuk hijrahnya pun by instruksi. Ini komitmen seorang nabi, jadi nabi itu akan bergerak melakukan sesuatu, bikin kebijakan, bikin keputusan, bikin sikap manakala sudah turun perintah. Jadi kalau nggak ada perintah melawan, belum ada perintah melakukan yang lain, ya Nabi akan bertahan di titik itu. Kenapa ada? Karena itu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan kaum muslimin. Jadi satu, tidak ada perintah. Yang kedua, tidak ada negosiasi, tidak ada penolakan sama sekali. Ya karena hitung-hitungan matematikanya nggak ketemu. Dua kabilah kecil melawan kabilah Quraisy yang banyak, dan ya kalau toh melawan akhirnya kan malah jadi konyol. Dan bersyukurlah kita ketika Nabi tidak melawan saat itu, karena kalau melawan mungkin ceritanya Islamnya nggak nyampe Indonesia. Habis di situ selesai. Mungkin nanti nabinya nabi yang lain. Ini berandai-andai itu. Jadi memang Nabi ya harus paham betul, dan makanya Allah tidak memerintahkan berperang atau melakukan perlawanan ataupun yang lainnya, karena secara hitung-hitungan ya mereka kalau melawan jelas tidak mungkin bisa menang. Dalam hitung-hitungan matematika ya. Ini lain lagi nanti ceritanya dalam perang Badar ataupun perang yang lain, tetapi hitung-hitungan saat itu dengan kekuatan iman yang mungkin ya baru seumur jagung gitulah, masih sangat baru tunas. Kalau langsung diajak berperang kayaknya nih agak ya beresiko tinggi lah. Dan kita bersyukur sebetulnya kalau perang mungkin ya selesai di situ. Nah, yang kedua, kalau negosiasi dengan deal-dealan selain perang, saya rasa kekuatannya juga masih sangat minim. Ini dua kabilah berhadapan dengan satu negara. Jadi deal-dealannya itu nggak balance gitu, nggak seimbang. Kalau satu ini kekuatan besar, kemudian bernego, itu saya rasa sangat maklum, di mana akan ketemu deal-dealan nanti di dalamnya. Tetapi ini kan sudah beda betul, ini dominan, ini minoritas, sehingga kalau untuk nego juga nggak mungkin. Pastinya nego nggak bisa, karena yang akan mendominasi yang banyak ini. Jadi kalau perang, kemungkinan menang tidak ada, kalau bernego pun ya tidak ada nilai jualnya lah, tidak ada bargainingnya. Orang Islam tidak punya bargaining. Bargainingnya apa? Sudah diboikot, harta nggak ada, terus kalau ada pun ya tidak sebanding dengan dominasi orang-orang Quraisy saat itu. Dan yang terakhir yang menjadi alasan pentingnya ya, karena orang-orang Quraisy sudah tidak lagi punya pilihan selain bunuh Nabi Muhammad atau embargo. Pilihannya cuma dua. Nggak ada pilihan ketiga atau apa gitu. Pilihannya bunuh Nabi Muhammad, itu mau diserahkan atau bagaimana teknisnya, intinya bunuh Nabi Muhammad, atau yang kedua embargo. Dan orang-orang Bani Hashim, Bani Abu Thalib, daripada menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh, maka embargo pilihan. Jadi ya karena ini mentok, sudahlah. Pilihan yang nggak ada pilihan yang lain. Pilihan yang dipaksakan, ya harus embargo. Gitu. Makanya kaum muslimin saat itu ya tidak punya gerakan apa-apa, melawan salah, nego tidak mungkin, apalagi pergi juga tidak mungkin, akhirnya bertahan dan bersabar. Dan sekali lagi ini hikmahnya menguji kualitas iman. Karena ya cara itulah yang bisa memisahkan mana emas, mana tembaga. Jadi kalau nggak gitu dulu mungkin kualitas imannya itu ya nggak terstandarkan. Justru dengan gitulah terstandarkan. Jadi malah saya bersyukur sebetulnya, walaupun tidak mensyukuri kesedihan nabinya, hanya bersyukur episode itu ada. Episode duka yang sangat mendalam itu ada. Sampai kan nanti mungkin di materi berikutnya, ini aja belum selesai ya. Nanti materi berikutnya ketemu Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu lebih sedih lagi. Jadi di mana Nabi betul-betul menguras energi, menguras pikiran, menguras perasaan, menghadapi proses dakwah yang sedemikian rumit dan semakin sulit. Tapi dakwah
we must go on. Dakwah never ending. Gitu. Jadi ya, walaupun nggak ada pilihan lain, ya Nabi bersabar. Itu pilihannya itu ya menerima embargo dan bersabar. Maka nanti di materi berikutnya ada para pejuang HAM. Nanti saya share ke Pak Rizky, namanya para pejuang HAM. Jadi pertolongan Allah selalu ada, Pak. Ini memang by design. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Ada kalanya gini. Ada kalanya perjuangan itu adalah tidak bergerak. Ada kalanya perjuangan itu tidak menyerang. Ada kalanya perjuangan itu tidak melakukan strategi A, B, C. Ada kalanya perjuangan itu adalah diam. Biar semuanya yang tertarik kepada yang diam itu. Konsepnya kayak magnet. Magnetnya diam, tapi pakunya pada datang. Itulah pertolongan Allah. Yang penting jadi magnet dulu. Baru pertolongan Allahnya segera datang. Nah, itu yang kemudian dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Bani Hashim, Bani Muthalib. Mereka lama itu berdiam sampai menjadi magnet gitulah. Dan akhirnya menarik pertolongan dari mana-mana. Sampai akhirnya nanti terbebas di tahun ke-10. Tapi ya nanti itulah. Nanti kita sampai di pembebasan dari pemboikotan, insya Allah. Jadi jawabannya tadi kenapa kok tidak ada aktivitas atau usaha yang lainnya, karena memang tidak ada peluang untuk melakukan gerakan atau aktivitas yang lain. Menyerang, melawan bukan bukan pilihan, kemudian nego juga tidak ada peluang, kabur atau hijrah belum ada perintah, ya akhirnya harus memilih diam dan bersabar. Dan itu bagian dari cara untuk memisahkan emas dan tembaga. Iya, ini komen aja, jadi tidak dibunuh langsung, tapi dibunuh perlahan-lahan lewat boykot. Ya. Bisa kalau kawan. Siap. Oke, lanjut kepada Rizky. Babe. Iya, terima kasih, Van. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Terus terang ada pemahaman atau bayangan-bayangan yang rasanya sulit didapatkan kalau kita hanya baca kitab gitu, Ustadz. Jadi mungkin memang terima kasih sudah dibantu untuk coba memahami kondisi yang terjadi pada saat itu. Pertanyaan saya ini aja, Ustadz, apakah selama masa pemboikotan itu ada usaha untuk membunuh Nabi Muhammad secara langsung gitu, Ustadz? Artinya kalau kisah yang kita terkenal yang kita dengar itu kan yang Ali radhiyallahu anhu itu ya menggantikan posisi Nabi, dan Nabi keluar sambil sempat menaburkan debu atau apa gitu ya. Nah, apalagi tadi sempat disampaikan Abu Thalib ada strategi dalam siapa menggantikan Nabi dan lain sebagainya. Apakah ada usaha-usaha pembunuhan secara langsung pada masa boikot itu, Ustaz? Penjelasan detailnya tidak saya dapatkan Pak Rizky. Jadi sampai saat ini tidak ada penjelasan detail tentang siapa yang mencoba membunuh, kemudian siapa yang nangkep atau siapa yang tahu atau bagaimana cara menghindarinya. Cuman ada tambahan dari Ibnu Hisham, sebatas itu saja, bahwa saking khawatirnya Abu Thalib, jadi bukan karena adanya serangan, tapi karena saking khawatirnya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad dipindah-pindah tidurnya supaya kekhawatiran Abu Thalib ini terobati. Jadi lebih kepada kekhawatiran Abu Thalib yang ditekankan oleh Ibnu Hisham. Nah, apakah kekhawatiran ini kemudian Abu Thalib melihat gelagat atau melihat gerakan atau melihat apa, itu yang tidak dijelaskan secara detail oleh Ibnu Hisham. Jadi ya saya tidak bisa ngasih penjelasan detail karena memang tidak ada. Tapi mungkin nanti saya coba buka literatur sejarah yang lain karena terbatas juga ya yang saya baca. Sementara ini saya baca di Tarikh At-Tabari, kemudian Sirah Bidayah wa Nihayah, sama Ibnu Hisham, sama Al-Busra. Itu Al-Busra nanti saya bahas di wafatnya Khadijah. Dan itu pun oleh sebagian ulama tidak diterima validitasnya di Sirah Al-Busra. Dan di 4 kitab itu tidak dijelaskan secara detail bagaimana gerakan orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad ketika sedang pemboikotan. Karena tadi pilihannya yaitu, sebetulnya yang ditunggu oleh orang-orang Quraisy adalah, ya serahkan dong Nabi Muhammadnya, baru kami bunuh. Kan clear. Jadi kalau nanti orang Quraisy membunuh Nabi Muhammad, yang pada akhirnya akan memicu perang. Dan perang itu pasti akan mengorbankan banyak jiwa dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan orang Quraisy sendiri tidak mau. Kenapa tidak mau membantai? Ya? Katakanlah ingin membantai Bani Hashim, membantai Bani Muthalib, kenapa tidak mau membantai? Kan ini berkaitan dengan citra seorang Quraisy.
Orang-orang Mekah itu kan sangat membanggakan citra diri mereka. Nanti kita akan di akhir itu, di akhir ya, terutama akhir pemboikotan, citra diri orang-orang itu jatuh, nyusruk semua citranya. Betul-betul jadi orang-orang hina. Dan itu bukan statement yang diberikan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka orang-orang terhina, enggak. Justru itu statement disampaikan oleh orang-orang di luar Quraisy. Mereka akhirnya punya kesimpulan Quraisy ini hina. Kenapa hina? Mereka tega-teganya membiarkan, mengembargo, memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu sudah hina. Apalagi kalau kemudian nanti tercatat dalam sejarah orang-orang Quraisy membunuh Bani Hashim, membunuh Bani Muthalib secara langsung. Oh, itu lebih hina lagi. Hanya demi membunuh Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Quraisy nggak berani bunuh Bani Hashim dan Bani Muthalib, nggak mau membantai mereka. Kenapa? Ini citra Quraisy. Jadi mereka pun sama. Harga diri itu lebih penting daripada segalanya. Bagi mereka itu juga begitu. Jadi harga diri bagi mereka itu sangat penting melebihi segalanya. Makanya Bani Hashim sehebat apapun dibenci oleh Quraisy, walaupun mereka Quraisy juga ya, maksudnya dominan Quraisynya. Bani Muthalib sehebat apapun dibenci oleh orang-orang Quraisy, tapi tetap mereka tidak bisa dilukai. Kenapa? Ini citra Quraisy yang sangat mereka jaga. Marwah itu yang tidak mau hilang dari diri mereka. Karena kalau mereka bunuh atau bantai, ini tercatat dalam sejarah bahwa orang-orang Quraisy telah menghilangkan dua kabilah yang memang menjadi nasab keluarga mereka sendiri. Wah, itu jelas aib sepanjang sejarah kalau itu terjadi. Makanya mereka nggak mau lakukan itu. Yang mereka harapkan adalah ketika Bani Hashim dengan kesadarannya menyerahkan Nabi Muhammad. Syukur-syukur yang bunuh Bani Hashim. Karena kalau yang bunuh Bani Hashim, selesai itu urusan internal. Saya sering sampaikan. Kenapa kayak Utsman bin Affan, yang nyiksa itu ya dari kalangan Bani Umayyah. Kemudian Umar bin Khattab, yang nyiksa ya kalangan Bani Adi. Kenapa kok kabilah yang nyiksa nggak pernah jadi masalah? Kan itu dianggap urusan dapur. Tapi kalau Bani Adi dihajar oleh Bani Taim misalkan, oh itu ributnya bisa dua kabilah ribut. Mau yang salah siapa, pokoknya kalau ada anggota kabilah saya diserang ataupun diperlakukan dengan tidak baik, maka jawabannya ya perang dua belah pihak. Itu zaman dulu begitu. Makanya kalau Bani Adi, Umar bin Khattab dari kalangan Bani Adi, yang boleh nyiksa, yang boleh bunuh ya Bani Adi. Yang lain nggak boleh. Jadi keinginan orang-orang Quraisy kenapa kok tidak membantai? Itu bantai aja lah Bani Hashim, Bani Muthalib. Kenapa tidak dilakukan itu? Ya karena mereka punya marwah yang harus mereka jaga, dan mereka inginnya orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad itu diserahkan, dibunuh oleh mereka, Bani Hashim, atau diserahkan kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Karena kalau itu diserahkan, ya selesai. Dan itu secara hukum internasional sah. Di mana satu kabilah mengeluarkan satu anggota kabilahnya untuk dibunuh oleh orang lain, itu sah. Artinya tidak akan menjadi konflik dan tidak akan menjadi citra yang buruk bagi orang-orang Quraisy. Makanya kenapa tidak ada gerakan yang detail yang dijelaskan oleh para ulama sejarah, ya karena memang mungkin tidak ada gerakan yang secara frontal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW saat itu, mengingat kalau dibunuh oleh bukan Bani Hashim atau dibunuh oleh bukan Bani Muthalib, itu beresiko terhadap citra orang-orang Quraisy. Menunggu Bani Hashim, Bani Muthalib membunuh Nabi Muhammad juga tidak mungkin. Maka yang ditunggu ya serahkan Muhammad, biar kami yang bunuh. Tapi itu pun kan juga tidak mungkin. Jadi ya sudah, ini orang Quraisy jaga marwah untuk tidak melakukan Bani Hashim, Bani Muthalib. Bani Hashim, Bani Muthalib tetap komit menjaga Nabi Muhammad. Ya masing-masing bertahan, di kuat-kuatan aja nih, siapa yang mati duluan, siapa yang hilang duluan, yang binasa duluan, ini main kuat-kuatan. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla tetap memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. 3 tahun dalam keadaan embargo yang sangat luar biasa dan dahsyat, tapi justru embargo itulah yang menjadi titik ya kemantapan dan kualitas iman mereka untuk menghadapi ujian yang lebih berat dari embargo ke depannya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Rizky, saya rasa yang saya baca tidak ada penjelasan detail dari para ulama, dan barangkali memang itu diantara alasannya karena Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy menjaga marwah untuk tidak membunuh Nabi Muhammad secara langsung, atau tidak membantai Bani Quraisy dan Bani Hashim dan Bani Muthalib secara langsung, untuk menjaga marwah mereka. Dan ini penting. Walaupun nanti di tahun ke-10 itu ketika pemboikotan sudah berakhir, ya akhirnya orang-orang Quraisy harus menerima bahwa derajat mereka di pandangan orang-orang Arab secara umum, baik Yaman, Madinah, Syamnya, itu sudah jatuh. Gara-gara pemboikot. Apalagi kalau dibunuh, wah itu udah
kayaknya udah lenyap marwahnya orang-orang Quraisy. Nanti terkenal dalam sejarah membunuh saudaranya atau kabilahnya atau apa kanibal ya macam-macam. Dan itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang. Dan bagi mereka marwah atau kebanggaan atau citra diri itu adalah segalanya. Allah. Baik, syukran Ustaz. Baik, apa masih ada lagi yang ingin bertanya dari para peserta pada malam ini? Untuk kalau belum ada mungkin saya coba tanya satu Ustaz. Ada terkait ini tadi masalah perlindungan ya. Kita tahu juga ketika dulu Rasulullah ketika umur mungkin agak flashback ke bahkan cuman kayaknya ada pertanyaan agak nyangkut baru ingat sekarang. Jadi ketika dulu ketika usia 12 tahun ya, ketika Rasulullah berdagang dengan ikut Abi Thalib, itu kan dikisahkan ketika masuk ke Syam itu kan dilindungi oleh pendeta ya, sehingga harus segera balik karena ada ancaman ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah kan setelah dari 12 ya sampai menjelang kalau banyak-banyak siro kan akhirnya agak lompat tuh ketika menjelang pernikahan jadi seorang pedagang yang ulung dan artinya apakah dari 12 ke 25 tahun itu apakah kan pasti karena berdagang kemungkinan ke arah Syam dan lain sebagainya. Apakah memang tidak ada ancaman-ancaman lagi ketika masuk Syam atau karena memang Rasulullah sudah besar? Wallahualam ya maksudnya ingin penasaran gitu Ustaz, apakah perlindungannya seperti apa gitu yang apa memang Allah berikan seperti itu Ustaz? Terima kasih. Gitu. Jadi setelah 12 tahun datang ke Syam, itu Nabi Muhammad kan dibawa buru-buru pulang karena atas nasihat dari si pendeta ada 2 orang Yahudi yang lagi ngincer calon nabi yang datangnya dari Mekah. Dan 2 orang Yahudi ini sedang nyari-nyari karena mereka sadar betul bahwa bayi calon nabi ini atau anak calon nabi ini sudah ada di kota Syam hari ini. Dan mereka cari supaya mereka bisa bunuh. Makanya kata pendeta, ayo buru-buru bawa pulang sebelum yang 2 orang ini kemudian membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, setelah Abu Thalib tahu betul bahwa Nabi Muhammad sudah terancam sejak beliau masih kecil, maka Abu Thalib sejak saat itu tidak lagi mengajak Nabi Muhammad ke Syam. Baru Nabi Muhammad ke Syam itu ketika diajak dagang oleh Khadijah. Itu di usia 25 tahun. Jadi rentang waktu antara 12 sampai 25 tahun itu tidak ada aktivitas dagang. Nabi Muhammad difokuskan pada ngurus kambing. Difokus pada dagang yang sifatnya lokal saja. Dagang yang ketika orang Madinah datang ke Mekah, dagang. Ketika orang Yaman datang ke Mekah, dagang. Jadi kalau ekspor tidak, kalau impor ya. Impor iya, maksudnya dari luar datang ke kota Mekah kemudian jadi aktivitas dagang barter itu iya. Tapi kalau Nabi Muhammadnya keluar untuk mengekspor barang orang-orang Mekah itu tidak. Selama 12 tahun, usia 12 tahun sampai usia 25 tahun. Nah, baru di usia 25 tahun Nabi Muhammad memulai kembali dagang. Dan itu ya tidak dijelaskan apakah 2 orang Yahudi itu masih hidup dan masih berencana membunuh Nabi Muhammad SAW itu tidak dijelaskan oleh para ulama sejarah. Jadi udah nggak ada saja si 2 Yahudi ini, termasuk si pendeta pun kan sudah tidak lagi diceritakan oleh para ulama sejarah. Apakah ketika Nabi usia 25 tahun pergi ke Syam itu masih ada si pendeta yang nyaranin Nabi pulang atau yang tahu bahwa ini calon Nabi, itu kan nggak diceritakan lagi. Ceritanya kan beralih pada tanda-tanda kenabian Muhammad SAW yang disampaikan oleh Maisarah, kayak dinaungi awan, kemudian cara dagangnya sangat elegan dan syar'i ya, dalam bahasanya syar'i lah kalau hari ini, sangat penuh dengan keadilan, kemudian untung yang cukup gitu. Nah, itu kan yang lebih dijelaskan oleh para ulama. Tidak lagi ada bahasan misalkan Nabi Muhammad di usia 25 ketemu lagi dengan pendeta gitu. Ngobrol, ngopi gitu. Ya, ada penjelasan detail lagi karena ya mungkin ada yang miss ya di kalangan para ulama sejarah berkaitan dengan itu, makanya tidak ada penjelasan detail. Atau memang para ulama sejarah tidak terlalu menganggap itu menjadi peristiwa yang penting. Atau memang tidak ada sama sekali. Kemungkinannya tidak ada karena tidak ada riwayat dari para ulama sejarah. Dan itu kompak, Pak. Kompak semua kitab sejarah yang saya baca, nggak ada pembahasan dari 12 sampai ke 25. Nanti penjelasannya itu dari 12 tahun itu ke 15 perang Fijar, yang Nabi Muhammad ngambilin anak panah paman-pamannya. 20 kemudian Hilful Fudul,
Kemudian nanti di usia 25 pernikahan, 35 pembangunan Ka'bah, 40 kerasulan. Itu rata-rata yang disampaikan oleh para ulama sejarah. Jadi tidak ada lagi pembahasan Nabi Muhammad ketemu lagi dengan dua pendeta di saat dagang di usia 25 itu berarti kunjungan kedua kalinya ke Syam setelah di bawah 12 tahun, kunjungan keduanya di usia 25 itu sudah tidak ada lagi pembahasan ketemu dengan pendeta Yahudi, tidak lagi ada pembahasan ketemu dengan dua Yahudi yang akan membunuh Nabi Muhammad. Jadi sudah nggak ada lagi penjelasan. Yang saya tahu itu dari kitab yang saya baca sementara itu. Mungkin tercatat atau terekam oleh ulama sejarah yang lain, wallahu a'lam. Saya nggak tahu karena tadi ya karena literatur yang terbatas, jadi tidak ada penjelasan juga. Tambahan saja barangkali, ketika Nabi Muhammad SAW sudah pulang ke Mekah di usia 12 tahun itu, dua orang Yahudi ini nggak berani datang ke Mekah. Kenapa? Karena urusannya kan panjang nanti. Kalau sesama kabilah, misalkan kabilah Bani Adi bunuh Nabi Muhammad, kan itu perang, jelas jadi perang. Ini dua orang datang ke Mekah, ya sama aja nyari mati itu. Bunuh Nabi Muhammad, yang waktu itu kan belum dibenci oleh orang-orang Quraisy. Di 12 tahun itu Nabi Muhammad belum dibenci oleh orang-orang Quraisy. Sekarang kemudian dibunuh oleh Yahudi, wah itu jelas. Atau akan dibunuh oleh dua orang Yahudi. Wah jelas itu jadi bulan-bulanan tuh Yahudi. Udah kayak maling motor ketangkep. Jadi hakimi masa udah habis-habisan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saat itu ketika di usia 12 tahun betul-betul tidak dibenci oleh orang-orang. Masih menjadi pemuda idaman, remaja idaman orang-orang Mekah. Ini kalau melukai Nabi Muhammad urusannya sekota Mekah itu. Makanya dua Yahudi ini tidak berani melanjutkan perjalanan mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih calon Nabi, Jadi ya mereka selesai karena ingin. Tapi orangnya udah pergi ya sudah selesai. Setelah itu yang nggak ada lagi cerita berkaitan dengan dua pendeta, dua Yahudi yang ingin bunuh Nabi Muhammad dan juga seorang pendeta yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah tidak lagi ada obrolan detail di antara 12 sampai ke 25. Kecuali perang Fijar dan Hilful Fudul. Allah ada. Baik, kalau Ustaz penjelasannya. Tapi kalau memang sudah ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin kita sudahi juga pertemuan malam ini. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz Daniel. Mungkin kedepannya makin menarik ya, karena menjelang fase sudah ada pertanyaan satu di teks. Apakah pohon yang menaungi Nabi itu benarnya dari padi jauhar? Ini ada pertanyaan. Waktu Nabi dagang ke Syam lagi di usia 25 tahun, mau dagang lagi, itu ada di materi yang kemarin. Ya. Saya masukkan juga gambar pohonnya, namanya pohon Nabi. Jadi Nabi saya berteduh di situ. Terus ada pendeta yang lain yang kemudian komentar, kata si pendeta ini, orang yang bernaung di pohon itu tidak lain adalah seorang Nabi. Dan itu disampaikan oleh si pendeta kepada Maisarah. Makanya Maisarah menyampaikan ini kepada Khadijah. Jadi Khadijah sudah tahu sinyal-sinyal kenabian dari Maisarah ketika perjalanan dagang ke Syam di usia 25 tahun. Jadi memang betul ada riwayat yang menyampaikan bahwa pohon tempat bernaung Nabi ini memang pohon pohon Nabi namanya. Dan itu sampai sekarang masih ada. Cuman yang kalau sekarang yang bernaung di situ pastinya bukan Nabi. Yang naung di pohon itu sekarang pastinya bukan Nabi. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya karena konteksnya Nabi Muhammad dan itu dijelaskan oleh para para pendeta yang bernaung di situ, yang berteduh di situ, itu dipastikan seorang Allah. Itu betul ada. Iya. Ya kalau heran penjelasannya mungkin kepada Pak Adi Jawar yang bertanya, mungkin ada flashback rekaman juga yang di teman-teman sebelumnya, mungkin nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya di LGV 2000 insyaallah. Bisa dilihat itunya, atau juga materi saja juga masih disimpan sehingga bisa mau lihat lagi yang sudah materi-materi lama insyaallah. Untuk yang ingin murojaah ataupun nambah. Baik, insyaallah ingat waktu juga sudah menjelang malam, insyaallah kita tutup sudahi saja. Alhamdulillah, kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.